Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kalau ingin tahu tingkat keimanan seseorang, lihatlah akhlaknya. Baiknya akhlaknya pertanda kuatnya iman, buruknya akhlak pertanda rapuhnya iman. Jadi iman itu bukan sebatas klaim saja, melainkan tentang keyakinan yang menghujam kuat di dalam hati kita dan dibuktikan dengan perilaku sehari-hari. Misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua yang tinggal di semesta ini. Dan misi tersebut telah beliau wujudkan dengan kemuliaan akhlak yang dibawakannya. Sejalan dengan ini, seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditunaikan dengan benar, maka akan berdampak langsung pada perbaikan akhlak. Contoh, sholat. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zakat. Zakat akan menyucikan jiwa dan harta kita. Saat ini kita berpuasa di bulan Ramadan, maka akan membentuk perilaku takwa, la'alakum tattaqun. Dan ketika kita beribadah haji, maka akan menghindari akhlak yang tercela, seperti kata-kata yang jorok, penyimpangan, dan juga kemaksiatan. Lalu seperti apakah potret akhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dari generasi tabi'in, menjelaskannya dalam 3 hal. Yang pertama, tidak menjadi gangguan. Seorang muslim pantang mengusik keamanan harta dan jiwa orang lain. Kehadiran seorang muslim di tengah masyarakat memberi rasa aman dan juga ketentraman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu memberi rasa aman terhadap harta jiwa orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya Rasulullah SAW menafsirkan keimanan orang yang menjadi sumber gangguan. Beliau bahkan pernah bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang para tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ketika berbicara misalnya, pilihan pertama seorang muslim adalah perkataan yang baik. Lalu apakah pilihan keduanya? Apakah perkataan yang buruk? Tidak, karena perkataan buruk itu menimbulkan gangguan bagi orang yang mendengarnya. Pilihan keduanya adalah diam. Ia akan mengunci rapat-rapat perkataan yang buruk agar tidak keluar, sehingga berbicaranya mendatangkan kebaikan dan diamnya menghindari keburukan. Bicara dan diamnya dua-duanya merupakan pilihan emas, pilihan mulia dan pilihan yang mendatangkan manfaat, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan bangunan rumah kita. Apakah membuat tetangga semakin nyaman atau malah terganggu? Kita lihat jemuran kita, apakah mengganggu tetangga kita? Kemudian kita lihat juga pohon di sekitar rumah kita, apakah juga mengganggu tetangga di sebelah kita? Kemudian akhlak seorang muslim yang kedua adalah berbagi kebaikan. Siapa yang ingin bertambah-tambah kebahagiaannya, sering-seringlah berbuat baik kepada sesama. Tahukah kita siapa yang lebih berbahagia? Pihak yang membantu atau yang menerima bantuan? Jadi orang yang kita bantu memang merasa senang. Kita yang membantu ternyata juga merasa lebih senang. Dan pemberi itu lebih berbahagia dibanding dengan penerima. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama, dan ia pula lah orang yang paling berbahagia. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Tanya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasul pun bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Yang kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Rasul pun bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sikap-sikap tersebut terkumpul pada diri seseorang, melainkan ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Masya Allah. Semoga Allah meridhoi Abu Bakar dan selalu berada di depan dalam kebaikan. Kemudian sahabat Salimah yang dirahmati Allah, akhlak yang ketiga adalah wajah yang ramah. Sesibuk apapun jangan pernah kehilangan senyum. Lihatlah mentari berseri menyambut pagi, bunga-bunga merekah menyambut kehidupan, kicau burung menambah ceria, anak-anak bermain tanpa beban, seolah semuanya saling mengikat janji yang diukir dalam prasasti. Wajah ramah berseri. Keceriaan wajah dan keramahan merupakan bahasa internasional lintas bangsa dan generasi. Semua orang bisa memahaminya tanpa penerjemah. Keramahan wajah melebihi kefasihan kata marhaban, welcome, dan senang berjumpa dengan Anda. Segelas air putih disuguhkan dengan penuh keramahan jauh lebih membahagiakan dibanding dengan senapan buah yang disodorkan dengan muka masam dan keangkuhan. Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya berupa keramahan wajah saat berjumpa saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang inilah akhlak kita. Semoga di bulan Ramadan kita semakin memperbaiki akhlak kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang la'alakum tatakun. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.